Sahabat Matanera, kubu paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin dan kubu paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah resmi mengajukan gugatan atas ketetapan KPU terkait hasil pemilihan presiden tahun 2024. Timnas Amin dan TKN Ganjar Mahfud sudah memasukkan berkas pendaftaran ke MK. Dalam gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK, kedua paslon yang menggugat tersebut menginginkan hal yang sama, yakni pemilu dilakukan ulang dengan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka tidak boleh ikut kembali. Namun ada sedikit perbedaan dari petitum yang diajukan oleh kedua paslon. Paslon Anies Muhaimin menginginkan pemilu atau pilpres diulang tanpa mengikut sertakan Cawapres Gibran Rakabuming Raka karena pemilihannya sebagai Cawapres sedari awal dinilai bermasalah. Prabowo Subianto dipersilahkan untuk memilih sosok lain sebagai pendampingnya. Sementara itu, Ganjar Mahfud menginginkan pemilu ulang, tetapi tak boleh ada nama Prabowo dan Gibran di kertas suara. Terkait dengan gugatan ke MK dari paslon 01 dan 03, beragam respon dari netizen. Para pendukung 01 dan 03 sudah pasti berharap dan berpikir MK akan mengabulkan dan memenangkan gugatan paslon Abah Anies dan paslon Ganjar Mahfud tersebut. Apakah gugatan sengketa Pilpres ini akan diterima dan dikabulkan oleh MK? Kita akan bahas bersama. Pertama-tama, kita mesti ingatkan bahwa kita tidak bermaksud untuk mendahului keputusan para hakim di MK. Apapun itu terkait sengketa Pilpres yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Namun, kita realistis dalam melihat dan menganalisis gugatan tersebut. Banyak pengamat berpandangan bahwa kemungkinan besar MK akan sulit mengabulkan gugatan paslon Abah Anies dan Gus Muhaimin dan paslon Ganjar Mahfud MD. Bahkan ada pengamat yang memandang gugatan yang diajukan oleh Abah Anies dan Mas Ganjar tersebut tergolong unik. Mengapa demikian? Gugatan yang diajukan untuk sengketa Pilpres 2024 ini berbeda dengan gugatan yang lazim. Kelihatannya, kubu Amin dan Ganjar Mahfud tidak menyoroti langsung Prabowo Subianto, tetapi lebih mengkritisi habis Pak Jokowi dengan narasi atau judulnya Pemilu Ulang Tanpa Gibran. Tampaknya bahwa paslon Amin dan Ganjar Mahfud betul-betul kecewa pada Presiden Jokowi yang banyak cawe-cawe untuk memenangkan putra sulungnya Gibran yang bersanding sebagai cawapres dari Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pertanyaan logis dan sederhana yang dapat publik ajukan. Pertama, apakah tim hukum kedua paslon yang menggugat bisa membuktikan bahwa Pilpres 2024 itu curang terstruktur, sistematif, dan masif atau TSM? Kalau tim hukum Amin dan Ganjar Mahfud tidak bisa membuktikan itu, sulit untuk gugatan itu bisa menang. Hal kedua, terkait selisih suara. Kalau kita lihat dalam gugatan Pilpres yang sudah berlalu, dalam sengketa Pilpres 2024 ini, MK sepertinya akan memproses soal selisih suara juga. Bagaimana dengan selisih suara paslon 02, Prabowo Gibran dengan paslon Amin dan Ganjar Mahfud? Berkaitan dengan selisih suara adalah fakta bahwa antara kubu Amin dengan kubu 02 Prabowo Gibran terpaut cukup jauh. Bahkan jika suara kubu Amin digabungkan dengan kubu 03 Ganjar Mahfud, suara kubu 02 juga masih terpaut jauh. Kita tahu perolehan suara 02 adalah 58,59%, sedangkan Amin 24,95% dan Ganjar Mahfud 16,47%. Masyarakat yang awam hukum sekalipun akan katakan bahwa selisih suara mereka itu agak sulit untuk MK mengabulkan kemenangan. Kedua, alasan lain terkait kemungkinan besar kandasnya gugatan tim hukum Amin dan tim hukum TKN Ganjar Mahfud adalah disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Ishah Mahendra, menganggap gugatan yang diajukan oleh kubu paslon 01 dan 03 bak melawan MK sendiri lantaran berkaitan dengan putusan MK yang mengubah syarat pencalonan. Bagaimana menurut sahabat Matanera dengan tanggapan tim hukum 02? Saya dan sahabat Matanera bisa memahami ini. Pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto sudah sah secara hukum. Proses Pilpres sudah selesai. Kok baru digugat untuk dimulai dari awal? Agak lain memang. Kendati demikian,
kita mesti ingat bahwa menang atau kalah gugatan dari tim hukum Amin dan Ganjar Mahfud MD itu akan terlihat dari berjalannya persidangan di MK nantinya. Sebagai masyarakat Indonesia, saya mengajak sahabat Mata Neira untuk secara saksama mengawal jalannya persidangan gugatan pemilu terlebih khusus Pilpres di MK. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.